Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliana dari kelas A1 Pendidikan Sejarah angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis dalam pendidikan inklusif. Landasan filosofis dalam pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Filsafat ini menunjukkan wujud pengakuan kebenekaan manusia, baik kebenekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di muka bumi. Kebenekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik maupun finansial, kepangkatan maupun pengendalian diri dan sebagainya. Sedangkan kebenekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dan sebagainya. Walaupun beragam, namun dengan kesamaan misi yang diemban di bumi ini, menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi dilandasi dengan saling membutuhkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan landasan yuridis pendidikan inklusi. Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusi adalah Deklarasi Salamanca UNESCO 1994 oleh para menteri pendidikan sedunia. Deklarasi ini adalah penegasan kembali atas deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu penyandang cacat memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan semua anak belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusif dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik menyandang cacat atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Asisi Paliani. Saya dari Pendidikan Sejarah kelas A1 angkatan 2018. Di sini saya ingin menjelaskan tentang landasan inklusi pada bagian landasan pedagogi. Di sini saya menjelaskan terlebih dulu apa itu pedagogi. Pedagogi adalah suatu ilmu dalam membimbing seseorang ke arah tertentu atau bisa disebut dengan ilmu pendidik. Landasan pedagogi merupakan sarana seseorang untuk memberi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam pendidikan inklusi, pada dasarnya ABK mempunyai kebutuhan pendidikan yang berbeda. Guru akan berusaha melakukan asesmen terhadap AKBK untuk mendapatkan informasi apa yang dapat dilakukan dan senang dilakukan oleh ABK tersebut. Ada pasal yang terkandung, yaitu Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi pendidik agar manusia menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Setelah itu saya meneruskan tentang landasan religius. Landasan religius adalah berasal dari bahasa asing, yaitu religion, sebagai kata yang berarti agama. Agama mempunyai artian percaya kepada Tuhan atau kekuatan human atau kekuatan yang di atas sebagai pencipta yang melihara alam semesta. Landasan religius ini juga termasuk salah satu landasan yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagai bangsa yang beragama. Pendidikan inklusif tidak lepas dari landasan agama, karena dalam konteks pendidikan agama merupakan tangga utama dalam mengenal Tuhan, serta mengembangkan pendidikan di Indonesia sejatinya harus berakar dari nilai-nilai ideologi dalam budaya yang diyakini mayoritas masyarakat kita tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selvia Agustinawati dari Pendidikan Sejarah angkatan 2018 kelas 1.
Penelitian tentang inklusi banyak dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an. Namun, penelitian yang berskala besar dipelopori oleh The National Academy of Sciences Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Yang pertama ada landasan psikologis. Di dalam pendidikan inklusi tentu saja kondisi psikologis peserta didik harus diperhatikan. Pemilihan materi dan juga media pembelajaran tentu harus diperhatikan juga dengan baik agar peserta didik dapat memahami pembelajaran. Kondisi psikologis ada dua bidang yang mendasari. Yang pertama ada psikologis perkembangan, berisi tentang metode dalam psikologi perkembangan pengetahuan tentang perkembangan individu diperoleh melalui studi yang bersifat longitudinal, psikoanalitik, sosiologik, atau studi kasus. Teori perkembangan proses perkembangan manusia berlangsung secara bertahap, bersamaan, dan bersifat individual. Dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pertahapan. Itu menekankan bahwa individu berjalan melalui tahap-tahap perkembangan. Yang kedua ada pendekatan diferensial, melihat bahwa individu memiliki persamaan dan perbedaan. Yang ketiga ada pendekatan ipsatif, yaitu berusaha melihat karakteristik setiap individu dengan ciri khasnya masing-masing. Dalam pendekatan ini dikenal 2 variasi, yaitu pendekatan yang bersifat menyeluruh, yang kedua pendekatan yang bersifat khusus. Selanjutnya, psikologi belajar. Dalam mengambil keputusan pembelajaran dalam kondisi psikologi anak dan bagaimana anak belajar sangat diperlukan. Yang pertama itu seleksi dan organisasi bahan pengajaran. Yang kedua, menentukan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan efektif. Yang ketiga, merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan belajar tercapai. Selanjutnya ada landasan empiris. Landasan empiris pendidikan inklusi. Yang pertama ada Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948. Yang kedua ada Konvensi Hak Anak 1989, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990, Resolusi PBB nomor 48 atau 49 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan. Yang kelima ada Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi 1994. Yang keenam ada Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua tahun 2000. Yang ketujuh ada Deklarasi Bandung 2004 dengan Komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Yang kedelapan ada Rekomendasi Bukit Tinggi 2005 bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap anak dipandang sebagai sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk semua adalah benar-benar untuk semua. Yang kedua, sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan manusia dini anak. Yang ketiga, ada sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu dan semua warga negara. Itu saja, terima kasih.